hasil mic eksternal ya, mic eksternal tes 1 2 3. Jadi kalian bisa bedakan sebelumnya tadi menggunakan mic internal dan sekarang. Oke YouTube, kembali lagi sama Hakem. Kali ini Hakem lagi bersiap-siap untuk memodifikasi mic eksternal dari action cam Xiaomi Inter ya. Dari Xiaomi Inter ini Hakem udah siapkan alat-alatnya, yaitu untuk kemuka udah siapkan, timahnya pun sudah Hakem siapkan, dan ini adalah mic internal yang akan Hakem pakai, dan ini adalah rumah jack eksternal ya. Jadi ini rumah jack eksternal ini bisa didapat di toko online ataupun di toko-toko handphone ya. Ini kalau nggak salah seharga 10.000. Ini seharga 10.000 kurang lebih. Jadi kalian bisa dapatkan. Oke, kita langsung aja. Tadi sebelumnya Hakem juga udah lepas dulu covernya agar lebih mudah ya. Oke, setelah itu kita lanjut aja sekarang untuk melepaskan mesin dari bodi. Setelah boceh kita lepas seperti ini baut boceh ya. Nah sekarang kita keluarkan untuk mesin dari bodinya seperti ini. Kita keluarkan mesin dari bodinya ya. Nah contoh seperti ini. Nah, setelah kita keluarkan bodinya, yang harus kita perhatikan di sini adalah ada dudukan mic internal ini harus kita kalahkan ya. Jadi dudukan mic internal ini harus kita buang aja. Kita potong pakai tang seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita lepas terlebih dahulu untuk mic internal yang masih ada di board Gcam ini. Jadi kita pelan-pelan aja kita solder, jangan ditarik ya. Jangan langsung tarik, tapi kita panaskan dulu baru kita tarik. Jadi kalau kita main tarik aja, nanti jalurnya itu putus. Kalau udah putus kita harus nyari jalur lagi. Nah, untuk mic internalnya sudah Hakem lepas ya. Setelah terlepas seperti ini, yang harus kita lakukan terlebih dahulu sekarang adalah membuat jalur dudukan rumah jack eksternalnya. Nah, di sini adalah dudukan untuk mic internal yang harus kita kalahkan lagi ya. Jadi kita harus bongkar, harus kita kalahkan, harus kita rusak. Langsung aja kita rusak ya. Kita rusak aja langsung menggunakan tang, bisa juga menggunakan cutter, tapi harus hati-hati ya teman-teman. Kalau tidak hati-hati nanti malah bodinya yang rusak, bukan dudukannya tapi bodinya yang rusak. Nah setelah kita kalahkan seperti ini, sekarang kita persiapkan untuk rumah jack dan mic eksternal dan internalnya ya. Tadi Hakem udah persiapkan ya. Nih seperti ini tadi Hakem udah siapin duluan. Jadi yang harus kita lakuin adalah membuat dudukan jack eksternal untuk mic eksternal. Nah untuk kabel yang warna hitam ini adalah negatif, untuk merah itu positif ya. Jadi kita langsung aja ya, kita buat jalurnya dulu. Nah untuk negatif itu warna hitam, kita solder di bagian depan ya, di negatifnya, bagian depan negatif. Jadi bisa kita solder di sini. Jadi bisa kita solder di bagian depan negatif. Jadi untuk positif, negatif, jangan salah ya. Jadi kalau kita salah solder nanti tidak ada suaranya. Nah seperti ini.
Nah, untuk yang merah ini positifnya kita solder di bagian depan ya, di belakang ya, itu di positif, bagian belakang positif. Jadi jangan salah buat teman-teman yang ingin mencoba, untuk merah ini positif dan hitam ini negatif. Nah, setelah seperti ini kita buat jalur merahnya ya, negatifnya untuk ke jalur board ya. Setelah kita udah solder seperti ini ya, sekarang kita rapikan dulu. Sebelum kita pasang di boardnya, kita rapikan terlebih dahulu ya, jadi agar tidak konslet nantinya. Kalau konslet itu nanti bahaya, akan terjadi noise pada saat record ya, akan bunyi kayak kesetrum, jadi seperti kesetrum. Oke, kita kasih tonal lagi ya untuk bagian negatifnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita solder di bagian board ya. Ingat, untuk yang hitam ini negatif ya. Untuk yang hitam, bagian hitam ini kutub negatif, yang merah ini kutub positif. Jadi kita soldernya hati-hati, jangan terlalu panas, jangan terlalu kelamaan, nanti merusak jalur ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba dulu dudukannya apakah sudah tepat. Kalau belum, kita rapikan lagi ya. Nah, kalau belum itu nanti akan miring dudukannya. Kalau miring dia agak sulit. Ya, nanti kalau agak miring, pada saat kita memasukkan jalur ke board ya, dudukan ini ke body, itu nanti akan miring. Oke, kita lanjut lagi videonya. Setelah kita pasang rapi seperti ini, kita harus perhatikan untuk bagian sensor ya, harus bagian sensor agar lebih aman dan suaranya lebih jernih. Wajib kita kasih lakban kertas ya, agar menghindari terjadinya korsleting, agar suara yang dihasilkan itu tidak noise, Jadi kalau kita tidak kasih ini, ada kemungkinan akan terjadi noise ya, akan ada kemungkinan terjadinya noise pada suara action cam kalian. Jadi yang harus kita perhatikan ya ini ya. Nah, setelah kita udah kasih lakban kertas seperti ini, kita atur dulu posisinya seperti apa. Jika seperti ini ya seperti ini, dan ini dirapikan ya. Setelah udah kayak gini, sebelum kita lanjut ke berikutnya, sebelum kita harus membuat bolongan dulu ya untuk lubang jack eksternalnya. Nah, kita bolongkan menggunakan solder aja ya di bagian sini. Hati-hati untuk membolongkan, sedikit aja, jangan terlalu besar. Jadi pertama kalian sedikit aja seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, tunggu kering dulu. Kalau sudah kering, sekarang waktunya kita besarkan untuk bolongan ini, agar rumah jack eksternalnya itu masuk ya. Kita besarkan menggunakan gunting seperti ini. Kita putar-putar aja, tapi pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru, karena itu butuh
ketelitian ya, karena kalau kita salah itu nanti tidak presisi atau tidak bisa terpasang nanti jack mag eksternal ya, karena dia tidak presisi. Setelah seperti ini, kita perhatikan lagi apa bolongannya sudah rapi atau belum. Jika belum, ada terganjal-ganjal, itu kita rapikan dulu ya, jangan langsung main dipasang. Nah, setelah seperti ini kita tes dulu ya, apa ukurannya sudah pas bolongannya. Kita ukur, jika udah pas bisa kita langsung bersihkan bagian dalam ya, agar tidak mengganjal. Jika bagian dalam kurang pas atau kurang besar, itu kita bisa besarkan pelan-pelan. Tapi kalau sudah besar ya stop, jangan dipaksa, jangan dibesarkan lagi. Nah, jika masih ada terganjal, jadi kita rapikan aja, kita rapikan menggunakan gunting ya. Jika masih ada yang terganjal, kita rapikan aja menggunakan gunting sedikit-sedikit, atau bisa menggunakan cutter ya, seperti ini, atau menggunakan tang bisa langsung jika ada yang masih terganjal. Tapi kalau sudah rapi sih nggak perlu lagi. Nah, jadi seperti ini kita udah bolongkan ya hasilnya. Ini kita bisa langsung pasang ya, kita bisa langsung pasang. Nah, untuk memasukkan mesin ke dalam bodinya itu hati-hati, jangan terlalu dipaksa, karena nanti kalau dipaksa satu bodi akan retak, berdampak, dan rumah fleksibelnya pun bisa putus ya kalau dipaksa, dan lubang-lubang bautnya pun bisa dol, slack, tidak bisa terkunci. Nah, kalau masih kurang masuk, kita tenggangkan aja, kita dorong sedikit demi sedikit. Intinya jangan memaksa jika belum bisa masuk, harus dirapikan. Nah, sekarang sudah bisa masuk rapi, langsung kita baut aja ya. Ini kita bautnya pun jangan ngasal ya. Jika tidak bisa masuk, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa nanti bisa slack, dol, tidak bisa dibaut. Ingat, harus presisi, dan harus pada saat ngebaut itu sudah tepat di lubangnya ya. Oke, nah sekarang sudah terpasang semua bautnya, dan bodi pun sudah rapi ya. Ini untuk hasil jack eksternalnya seperti ini, rumah jack eksternalnya rapi bukan, dan presisi. Nah, sekarang sebelum kita tes, sebelum kita uji coba, kita pasang dulu ya covernya. Sebelum kita uji coba, kita pasang. Oke YouTube, kita lanjut lagi videonya. Setelah kita udah terpasang rapi dan lubang jack eksternal pun sudah rapi ya, lubang jack eksternalnya, dan ini kita udah pasang rapi semua. Sekarang kita tes uji coba ya, kita uji coba untuk hasil mag eksternalnya. Kita coba dulu pasangkan memori terlebih dahulu ya. Kita tes pasang dulu ya, kita pasang memori terlebih dahulu. Kita pasang baterainya.
kita pakai tutup ini dulu aja sementara. Kayaknya baterainya habis, jadi kita langsungkan aja ya. Oke, baterainya habis. Sekarang kita sambil charger. Kita sambil charger ya. Kita nyalakan. 1 2 3. Ini adalah mic internal ya. Ini adalah mic internal. Cekidot. Jadi kita langsung coba untuk tes mic eksternal. Jadi kalian nanti bisa bedakan mic internal dan eksternal ya. Kita pasang dulu ya jacknya. Kita pasang dulu jacknya. Jadi kita langsung coba untuk hasil mic eksternalnya. Oke, tes 1 2 3. Ini adalah hasil mic eksternal ya. Mic eksternal tes 1 2 3. Jadi kalian bisa bedakan sebelumnya tadi menggunakan mic internal dan sekarang menggunakan mic eksternal. Oke, tes 1 2 3 cekidot cekidot tes 1 2 3 cekidot. Oke. Ini sekarang sudah kita modifikasi dan hasilnya sudah kita coba barusan. Jadi sekian dulu video dari MHcam. Semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam MHcam. Yuhu.